Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renvil dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai UAS, pasar uang, dan pasar modal. Teori Keynes. Dalam konteks pasar uang, Keynes menyoroti pentingnya likuiditas, yaitu ketersediaan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari. Keynes berpendapat bahwa fluktuasi likuiditas dapat mempengaruhi tingkat suku bunga, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi investasi dan konsumsi. Di sisi lain, dalam pasar modal, Keynes memperhatikan perilaku investor dan keyakinan pasar. Sentimen dan harapan para investor dapat memicu perubahan drastis dalam harga aset keuntungan, yang dapat mempengaruhi keputusan investasi dan konsumsi agregat. Dengan demikian, dalam pandangan Keynes, stabilitas pasar uang dan pasar modal memiliki dampak langsung pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Teori portofolio. Portofolio merupakan kumpulan investasi yang dimiliki oleh seorang investor, dan teori portofolio membahas secara optimal untuk mengalokasikan aset-aset ini guna mencapai tujuan keuangan dengan resiko yang dapat dikelola. Ada dua pasar utama yang terlibat dalam teori portofolio, yaitu pasar uang dan pasar modal. Pasar uang melibatkan instrumen keuangan dengan jangka waktu pendek seperti deposito, surat berharga komersial, dan instrumen pasar uang lainnya. Pasar modal, di sisi lain, berkaitan dengan investasi jangka panjang seperti saham dan obligasi. Dalam konteks teori portofolio, diversifikasi menjadi kunci utama untuk mengurangi resiko. Investor diarahkan untuk menyebarkan investasi mereka di berbagai jenis aset, sehingga perubahan nilai aset tertentu tidak berdampak besar pada seluruh portofolio. Konsep ini membantu menciptakan kombinasi aset yang memberikan tingkat pengendalian yang optimal untuk tingkat resiko tertentu, sesuai dengan toleransi resiko dan tujuan investasi individu. Time value of money. Kritik terhadap konsep time value of money umumnya berkisar pada asumsi dasar yang mendasarinya. Beberapa kritikus menyatakan bahwa time value of money mengabaikan faktor-faktor seperti inflasi dan resiko yang dapat mempengaruhi nilai uang dari waktu ke waktu. Selain itu, kritik juga muncul terkait asumsi bahwa nilai uang di masa depan dapat dihitung secara pasti, sementara dalam kenyataannya banyak variabel ekonomi dan finansial yang dapat berubah secara tidak terduga. Perbedaan time value of money dan economic value of time. Time value of money dan economic value of time merupakan konsep ekonomi yang berbeda, namun saling terkait. Time value of money berkaitan dengan nilai uang seiring berjalannya waktu. Konsep ini mengakui bahwa nilai uang pada masa depan lebih rendah daripada nilai uang pada masa ini karena adanya elemen waktu dan risiko. Time value of money sering digunakan dalam perhitungan investasi, pinjaman, dan evaluasi proyek keuangan. Di sisi lain, economic value of time menyoroti nilai ekonomi yang terkait dengan penghematan waktu. Hal ini mencakup seberapa besar nilai yang dapat dihasilkan atau dihemat dengan menggunakan waktu secara efisien. Economic value of time sering menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait. Time value of money menekankan nilai uang dan waktu, sedangkan economic value of time menyoroti nilai ekonomi yang terkait dengan penggunaan waktu secara bijak. Active strategy dan passive strategy. Active strategy dan passive strategy adalah dua pendekatan umum dalam berinvestasi saham. Active strategy melibatkan upaya aktif untuk mengelola portofolio dengan tujuan mengalahkan kinerja pasar. Manajer investasi aktif secara terus-menerus melakukan analisis dan pemilihan saham, mencoba mengidentifikasi peluang investasi yang dapat memberikan hasil di atas rata-rata pasar. Sebaliknya, passive strategi mengikuti indeks pasar dengan mencoba mencocokkan atau mengikuti kinerja keseluruhan pasar. Pendekatan ini tidak melibatkan analisis individual terhadap saham, melainkan fokus pada replikasi indeks tertentu. Jenis active strategy pertama ada stock picking. Manajer investasi secara selektif memilih saham-saham individu yang diyakini memiliki potensi kinerja yang baik. Lalu ada market timing, upaya untuk mengidentifikasi waktu yang tepat untuk membeli atau menjual saham berdasarkan perkiraan pergerakan pasar. Lalu yang terakhir ada sector rotation,
mengalokasikan investasi ke sektor-sektor tertentu berdasarkan prediksi tentang performa relatif sektor-sektor tersebut di pasar. Lalu ada jenis-jenis pasif strategi. Yang pertama itu index investing, menyamai kinerja indeks pasar tertentu untuk memegang portofolio yang mencerminkan komposisi indeks tersebut. Lalu ada buy and hold, membeli saham-saham dan menahannya untuk jangka waktu yang panjang tanpa sering-sering melakukan perubahan dalam portofolio. Dan terakhir ada ETF investing, menggunakan dana yang diperdagangkan di bursa atau ETF untuk mendapatkan exposure yang sebanding dengan indeks atau sektor tertentu. Analisis fundamental. Analisis fundamental berfokus pada penilaian nilai intrinsik suatu perusahaan dengan memeriksa faktor-faktor ekonomi, keuangan, dan industri yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Ini melibatkan penelitian tentang laporan keuangan, kinerja manajemen, kondisi industri, dan faktor-faktor makroekonomi. Lalu ada analisis teknikal. Analisis teknikal di sisi lain memusatkan perhatian pada pergerakan harga saham dan volume perdagangan untuk membuat prediksi tentang arah harga di masa depan. Ini melibatkan menggunakan grafik dan indikator teknikal seperti moving average, RSI, dan MACD. Meskipun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda, banyak investor menggabungkan analisis fundamental dan analisis teknikal untuk membuat keputusan investasi yang lebih informatif dan komprehensif. Analisis fundamental memberikan gambaran tentang kesehatan jangka panjang suatu perusahaan. Teori efisien market hypothesis. Teori efisien market hypothesis menyatakan bahwa harga aset keuangan mencerminkan semua informasi yang tersedia secara cepat dan akurat. EMA dibagi menjadi 3 bentuk: bentuk lemah, bentuk setengah kuat, dan bentuk kuat. Bentuk lemah menyatakan bahwa harga mencerminkan semua informasi historis. Bentuk setengah kuat menyatakan bahwa harga mencerminkan semua informasi publik. Dan bentuk kuat menyatakan bahwa harga mencerminkan semua informasi, baik publik maupun pribadi. Hubungannya dengan random walk theory adalah bahwa MH mendukung pandangan bahwa perubahan harga pasar bersifat acak dan tidak dapat diprediksi. Random walk theory menyatakan bahwa perubahan harga saham bergerak secara acak dan tidak dapat diantisipasi, sehingga tidak mungkin untuk menghasilkan keuntungan konsisten dengan memprediksi perubahan harga pasar. Dengan kata lain, keduanya mengimplikasikan bahwa pasar keuangan adalah efisien, dan hanya informasi baru atau kejadian acak secara cepat tercermin dalam harga aset, membuatnya sulit bagi investor untuk menghasilkan keuntungan dengan konsisten dengan strategi perdagangan atau analisis informasi.